Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Baik, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Efta Saiful Fatah. Saya mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ibnu Khaldun dengan NPM 231102032657. Kebetulan saya mahasiswa semester 6 kelas karyawan. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan games pembelajaran, Ibu Dr. Yeni Raini MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata Pancasila? Sudah pernah mendengar ya pastinya ya. Nah, coba siapa yang pernah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin? Angkat tangannya. Nah, pada satu upacara, kita biasanya mendengarkan atau mengucapkan teks Pancasila bersama-sama. Betul nggak? Betul ya. Namun, pernah nggak kalian berpikir mengapa kita harus menghafal Pancasila? Apakah dengan kita menghafal Pancasila itu sudah cukup? Tidak ya teman-teman semua ya. Yang lebih penting adalah memahami makna setiap sila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membantu teman yang kesulitan, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, atau bermain tanpa membeda-bedakan teman. Sebenarnya kita itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan, kita tidak hanya belajar melalui penjelasan materi saja, tetapi nanti kita juga akan bermain menggunakan metode game based learning melalui kegiatan ice breaking ya. Jadi selama pembelajaran berlangsung, Bapak berharap semuanya aktif menjawab pertanyaan, berani mengemukakan pendapat, serta mengikuti permainan dengan semangat. Apakah semuanya sudah siap belajar? Siap ya? Bagus sekali. Jadi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mempelajari materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Mengapa tujuan pembelajaran itu penting? Karena tujuan pembelajaran akan membantu kita mengetahui apa yang harus kita kuasai setelah selesai belajar. Tujuan pertamanya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian Pancasila. Artinya, nanti setelah selesai belajar, kalian dapat menjelaskan kepada orang tua kalian, saudara kalian, maupun teman kalian mengenai apa itu Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan 5 sila Pancasila secara berurutan. Karena saya yakin sebagian besar dari kalian sudah hafal ya. Tapi nanti kita akan memastikan kembali apakah urutannya sudah benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nanti Bapak akan memberikan beberapa contoh perilaku. Kalian akan menentukan apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tujuan ini sangat penting? Karena belajar Pancasila bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, gitu, tapi agar kita juga menjadi anak yang dimiliki karakter
yang memiliki karakter baik ya, misalnya menjadi anak yang jujur, rajin beribadah, menghormati orang tua, menghargai teman, mau berbagi, tidak suka bertengkar, serta selalu menjaga persatuan. Jadi, jika semua tujuan tersebut dapat kita capai, maka pembelajaran hari ini bisa dikatakan berhasil. Oleh karena itu, selama pembelajaran, saya berharap kalian memperhatikan dengan baik ya. Kalau ada yang belum dipahami, jangan malu untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Karena belajar adalah proses untuk terus menjadi lebih baik. Seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, kita langsung ke materi nih, definisi Pancasila. Sekarang, anak-anak, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Silahkan angkat tangan jika ada yang ingin menjawab. Karena setiap pertanyaan yang Bapak berikan ada hadiahnya loh. Nanti yang berani menjawab dengan percaya diri, Bapak berikan hadiah untuk teman-teman semua. Ada yang menjawab? Ya, silakan. Bagus ya. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Apa sih yang dimaksud dasar negara? Dasar negara adalah pedoman yang digunakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kalian bahwa kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta? Nah, kata panca berarti 5, sedangkan kata sila berarti dasar, prinsip, atau pedoman hidup. Jadi Pancasila berarti 5 dasar kehidupan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, menurut kalian mengapa Indonesia membutuhkan Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa Indonesia membutuhkan Pancasila? Karena Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Memiliki banyak suku, memiliki banyak agama, memiliki banyak bahasa daerah, memiliki banyak budaya, tetapi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Pancasila menjadi pedoman agar seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup rukun. Misalnya, kita menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek teman yang berbeda suku, mau bekerja sama, mau membantu sesama, semua itu merupakan contoh penerapan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi kita juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-1. Nah, sekarang kita akan mempelajari sila pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna dari sila pertama? Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Indonesia memiliki berbagai macam agama. Tapi walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Misalnya ketika teman sedang beribadah, sebaiknya kita harus menghormatinya. Jadi contohnya pun ada seperti rajin beribadah, berdoa sebelum belajar, mengucapkan syukur kepada Tuhan, menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, anak-anak, siapa yang selalu berdoa sebelum belajar? Semuanya ya. Seperti yang tadi kita lakukan, kita berdoa sebelum belajar. Bagus sekali. Nah, itu berarti kalian sudah mulai mengamalkan nih sila pertama gitu dengan berdoa sebelum belajar. Semoga kebiasaan baik tersebut terus dilakukan oleh kalian setiap hari ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke pengamalan sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya? Artinya kita harus memperlakukan semua orang dengan baik. Tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, harus saling menghargai, harus saling membantu. Misalnya ketika ada teman yang sedang terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menertawakannya? Tentunya nggak boleh ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang benar adalah membantu teman yang sedang terjatuh. Karena membantu teman merupakan contoh pengamalan sila kedua. Begitu juga ketika ada teman yang belum memahami pelajaran. Kita bisa membantu menjelaskan,
Jika ada teman yang meminjam pensil juga kita, bisa meminjamkannya gitu ya, dengan saling membantu, kehidupan di sekolah akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Seperti itu ya anak-anak ya untuk contoh pengamalan sila kedua. Sekarang contoh pengamalan sila ketiga ya. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Itu sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai Indonesia dan menjaga persatuan. Nah, anak-anak, apakah di kelas kalian semua memiliki suku yang sama? Belum tentu ya, ada yang berasal dari Sunda, Jawa, Betawi, Batak, dan masih banyak lagi. Tapi walaupun berbeda suku dan budaya, kita tetap bisa berteman dengan baik. Nah, itulah makna persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga adalah eh, gotong royong ya, cinta tanah air, kerja bakti dan gotong royong. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, gitu ya. Coba bayangkan apabila di kelas ada teman yang tidak mau bermain dengan teman lain hanya karena berbeda suku. Apakah itu baik, teman-teman semua? Tentu enggak ya. Itu karena semua teman memiliki hak yang sama untuk dihargai. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan mulai dari lingkungan sekolah. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, suasana belajar akan menjadi lebih nyaman, damai, dan menyenangkan. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh pengamalan sila keempat. Coba siapa yang masih ingat bunyi sila keempat? Silahkan angkat tangan. Bagus sekali, good job ya. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin bunyi sila ini terdengar cukup panjang, tetapi sebenarnya maknanya sangat sederhana loh, teman-teman semua. Sila keempat mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Anak-anak, apakah kalian pernah memilih ketua kelas? Gimana cara memilihnya? Apakah langsung berkelahi? Tentunya enggak ya teman-teman ya, tentu tidak ya. Biasanya kita berdiskusi terlebih dahulu, kemudian melakukan pemungutan suara atau musyawarah hingga diperoleh keputusan bersama. Nah, disitulah salah satu contoh penerapan sila keempat. Selain itu, misalkan contohnya ketika kalian bermain bersama teman dan memiliki permainan yang berbeda, apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah memaksakan permainan yang kita sukai? Tentu tidak ya. Kita harus berdiskusi terlebih dahulu, mendengarkan pendapat teman, kemudian menentukan permainan yang disepakati bersama. Itulah yang disebut musyawarah. Melalui musyawarah, kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita tidak dipilih, tetapi kita tetap harus menerima keputusan bersama dengan lapang dada, tidak boleh egois. Sikap seperti ini akan membuat kita menjadi anak yang bijaksana dan disenangi oleh banyak teman. Jadi, jangan pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Biasakan harus berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke sila yang kelima, sila yang terakhir ya. Coba siapa yang hafal bunyi sila kelima? Ya, benar sekali ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan adil? Adil berarti memberikan sesuatu sesuai haknya dan tidak membeda-bedakan orang lain. Sebagai contoh, ketika guru membagikan tugas kelompok, semua siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja. Atau ketika kalian bermain bersama teman, semua teman dapat kesempatan bermain secara bergantian. Nah, itulah sikap adil. Contoh lain mungkin dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagi makanan dengan teman, membantu teman yang kesulitan, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai siswa, misalnya menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu ke sekolah, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, dan masih banyak lagi ya yang bisa kalian amalkan untuk sila kelima. Nah, anak-anak, apakah adil itu selalu sama banyak? Ini yang biasanya salah tafsir nih. Apakah adil itu harus sama banyak? Belum tentu ya. Jadi misalnya ada teman yang membutuhkan bantuan lebih karena sedang sakit, maka membantu teman tersebut juga merupakan bentuk keadilan karena kita memperlakukan orang sesuai dengan kebutuhannya.
Jadi mulai hari ini kita belajar menjadi anak yang adil, jujur, dan peduli terhadap sesama, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya apa? Waktunya ice breaking. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari kelima sila Pancasila beserta contoh pengamalannya. Sekarang, agar pembelajaran kita semakin seru, kita akan memasuki kegiatan game-based learning melalui sebuah permainan sederhana. Siapa yang suka bermain? Saya yakin semuanya anak-anak di sini, teman-teman di sini suka bermain ya. Tetapi permainan kali ini berbeda. Permainan ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari. Melalui permainan ini, kita akan belajar sambil bermain. Dengan cara seperti ini, biasanya materi akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh kalian semua ya. Selain itu, permainan juga dapat membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Apakah semuanya sudah siap bermain? Kalau sudah siap, katakan siap. Bagus sekali. Oke, kita langsung ke permainannya. Nama permainannya yaitu tepuk konsentrasi. Permainan yang akan kita lakukan bersama ya. Ini cukup mudah. Di sini saya akan membacakan beberapa contoh perilaku yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian adalah memperhatikan dengan baik setiap kalimat yang saya bacakan. Kalau perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kalian harus bertepuk tangan 1 kali. Seperti itu. Tetapi apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kalian tidak perlu bertepuk tangan. Cukup diam saja. Keep silent. Nah, setelah itu kita akan membahas bersama mengapa perilaku tersebut benar atau salah. Ingat ya, jangan asal menopuk, nanti kalian kena hukuman. Kalian harus berpikir terlebih dahulu. Gunakan pengetahuan yang sudah kita pelajari tadi, apakah perilaku tersebut mencerminkan salah satu Pancasila atau justru melanggarnya. Kalau sudah paham aturan permainannya, mari kita mulai ya. Kalimat yang pertama, sudah siap? Siap ya. Membantu teman yang jatuh. Perhatikan baik-baik ya. Kalimat pertama adalah membantu teman yang jatuh. Menurut kalian, apakah harus ditepuk atau diam? 3, 2, 1. Pinter ya? Anak-anak semua pinter semua di sini. Jawabannya betul adalah tepuk. Karena membantu teman merupakan contoh perilaku yang baik. Mengapa demikian? Karena ketika ada teman yang mengalami kesulitan, kita tidak boleh membiarkannya sendirian. Sebaliknya, kita harus menolong sesuai dengan kemampuan kita. Sikap ini menunjukkan bahwa kita memiliki rasa peduli terhadap sesama. Selain itu, membantu teman juga merupakan pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan berada. Bayangkan kalau kalian jatuh, teman kalian tidak ada yang menolong. Gitu ya, itu sangat sedih sekali pastinya ya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus membiasakan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena sekecil apapun bantuan yang kita berikan akan sangat berarti bagi orang lain loh. Gitu. Jadi bagus sekali ya kalian berhasil menjawab soal pertama. Sudah siap dengan soal yang kedua? Kita lanjut ya. Membuang sampah sembarangan. Perhatikan baik-baik ya, membuang sampah sembarangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah harus ditepuk atau diam? 3, 2, 1. Diam ya, sunyi banget nih gitu ya. Jadi jawabannya adalah diam. Kenapa? Karena membuang sampah tidak merupakan perilaku yang tidak baik ya. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih atau kotor ya. Selain itu, sampah juga dapat menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir. Sebagai siswa yang baik, kita harus menjaga kebersihan sekolah, rumah maupun lingkungan sekitar. Jika selesai makan, sampah harus segera dibuang ke tempat sampah. Nah, jika melihat sampah berserakan, kita juga dapat membantu membersihkannya.
Jadi, menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kita juga menunjukkan rasa peduli kepada orang lain. Karena lingkungan yang bersih akan membuat semua orang merasa nyaman. Jadi bagus sekali ya teman-teman ya. Kalian sudah memahami contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita ke bagian ketiga. Anak-anak, permainan kita masih berlanjut ya. Jadi masih ada beberapa contoh perilaku yang akan kita nilai bersama. Setelah permainan selesai, kita juga akan menarik kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, serta manfaat belajar menggunakan game-based learning melalui kegiatan ice breaking ya. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar ya. Jadi menurut kalian apakah perilaku ini harus ditepuk atau diam? 3, 2, 1. Ya, benar sekali ya, jawabannya adalah tepuk. Mengapa kita harus bertepuk tangan? Karena berdoa sebelum belajar merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sebelum memulai suatu kegiatan, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa juga merupakan bentuk rasa syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Contoh nih, Bapak mau nanya nih. Siapa yang setiap hari selalu berdoa sebelum belajar? Bagus sekali ya. Semoga kebiasaan baik ini terus kalian lakukan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah ketika belajar bersama orang tua. Jadi ingat ya anak-anak ya, orang yang rajin belajar, orang yang rajin berdoa, akan memiliki hati yang tenang dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Oke, kita lanjut. Mengejek teman ya. Menurut kalian apakah harus ditepuk atau diam? 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah diam. Mengapa? Karena mengejek teman adalah perilaku yang kurang baik ya, atau tidak baik. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada teman yang pandai berhitung, ada teman yang pandai menggambar, ada yang pandai bernyanyi, ada juga yang mungkin masih belajar agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengejek atau merendahkan orang lain. Bayangkan kalau kalian diejek oleh teman, apakah kalian merasa senang? Tentu tidak ya. Jadi kalian pasti merasa sedih, malu, bahkan kehilangan semangat. Karena itu kita harus saling menghargai, saling menyemangati, dan saling menghormati. Perilaku menghargai sesama merupakan pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mulai hari ini, mari kita biasakan mengucapkan kata-kata yang baik kepada teman. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, kita menasihatinya dengan sopan, bukan dengan ejekan. Masih semangat teman-teman? Masih ya? Selanjutnya, kerja bakti. Menurut kalian, apakah harus tepuk atau diam? 3, 2, 1. Jawabannya adalah tepuk. Ya. Mengapa? Karena kerja bakti merupakan contoh sikap yang sangat baik. Kerja bakti mengajarkan kita untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Misalnya dengan membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah, membersihkan selokan, atau menata ruang kelas agar lebih rapi. Dengan bekerja bersama-sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Selain itu, kerja bakti juga dapat mempererat persahabatan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Perilaku ini mencerminkan nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena semua orang bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, ataupun latar belakang. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah ikut kerja bakti di sekolah? Bagaimana rasanya? Pasti senang kan? Ya. Jadi selain lingkungan menjadi bersih, kita juga belajar bekerja sama dengan teman-teman. Oleh karena itu, jangan malas jika ada kegiatan kerja bakti di sekolah. Karena kerja bakti merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila. Dan yang terakhir ada berkelahi. Nah, sekarang menurut kalian apakah harus tepuk atau diam? Kalimatnya berkelahi. 3, 2, 1. Diam semua ya.
Mungkin semuanya sudah pada tahu kenapa, karena berkelahi merupakan cara yang, tidak baik untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah memiliki perbedaan pendapat dengan teman. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat, kita tidak boleh marah apalagi sampai berkelahi, gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah berbicara dengan baik, saling mendengarkan, kemudian mencari solusi bersama melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan nilai sila keempat, yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah gitu. Selain itu, berkelahi juga dapat menyakiti orang lain atau merusak persahabatan. Anak-anak yang baik adalah anak yang mampu mengendalikan emosi, meminta maaf jika bersalah, dan mau untuk memaafkan teman. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup rukun, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Oke, gimana teman-teman? Nah, anak semua menyenangkan untuk ice breaking-nya? Menyenangkan ya? Tuh. Nah, alhamdulillah anak-anak kita telah mempelajari tentang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sekarang mari kita simpulkan bersama ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri atas 5 sila yang masing-masing memiliki makna dan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pancasila, kita belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita belajar menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan berlaku adil kepada semua orang. Nah, anak-anak, belajar Pancasila bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah, ya. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai tersebut. Misalnya menghormati orang tua di rumah, mendengarkan nasihat guru, membantu teman, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap jujur, dan saling menyayangi. Jika kita mampu melakukan hal tersebut, berarti kita telah menjadi anak yang mengamalkan Pancasila. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita belajar menggunakan metode game based learning, yaitu belajar melalui permainan ya. Permainan yang kita lakukan adalah ice breaking, tepuk benar atau salah. Mengapa kita menggunakan permainan? Karena belajar tidak harus selalu serius ya. Gitu. Belajar juga bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui permainan tadi, kalian menjadi lebih aktif, lebih berani menjawab pertanyaan dan lebih fokus memperhatikan materi. Gitu ya. Jadi selain memperoleh pengetahuan, kalian juga belajar bekerja sama, menghargai aturan permainan, berpikir sebelum menjawab, dan percaya diri saat menyampaikan jawaban. Itulah salah satu manfaat dari game based learning. Harapan Bapak setelah pembelajaran ini, kalian tidak hanya mengingat materi ketika berada di kelas, tetapi juga kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Islam atau berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.